Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah, primitif, biadab. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju teknologinya, maju bangunannya, sudah punya agama namanya Katolik, sudah punya kitab suci The Old Testament dan The New Testament, Taurat dan Injil. Namanya negara Romawi atau Ar-Rum. Tapi masih ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan. Yaitu pembesar negara Romawi paling senang mengadakan acara namanya gladiator. Apa itu gladiator? Manusia budak dengan budak diadu, ditonton. Kalau ada salah satunya yang mati, terpenggal lehernya berdarah-darah, semua tepuk tangan. Coba, ini kan merupakan kebiadaban masyarakat yang sudah beragama, yang sudah punya kitab suci, tapi masih jahiliyah. Bahkan ada seorang raja namanya Nero, membakar 600 budak hidup-hidup, dijadikan seperti lampu penerang jalan, dan dia lewat di tengah-tengah mayat yang terbakar itu. Pernah ada pemberontakan dari seorang budak namanya Spartacus, tapi ya pasti dibabat habis. Itulah jahiliyah Romawi Barat. Di sebelah timur ada negara besar, sudah punya agama namanya Zoroaster atau Majusi, sudah punya kitab suci namanya Avesta, Sandinista, sudah punya kitab undang-undang namanya Hammurabi. Bangunan teknologinya sudah tinggi, tapi kezaliman sangat merajalela. Kalau ada rakyat kecil yang melanggar hukum, dihukum sekejam-kejamnya. Dibuang ke jurang, atau dipenjara tidak dikasih makan sampai mati sendiri, atau ditusuk dengan tombak. Tapi kalau yang melanggar hukum orang kecil, jaringan ini lah. Tapi kalau melanggar hukum orang besar, orang pejabat yang besar, tidak ada hukum. Ini bian kalau kita bian ini. Zaman negara namanya Persia. Di barat jahiliyah Romawi, di timur jahiliyah Persia, di tengah-tengah ada Jazirah Arabia, orang Arab. Orang Arab ketika itu orang yang sempurna jahiliyahnya. Kalau barat tadi Romawi dan timur Persia, pendidikan ada, kemajuan teknologi wonten. Tapi kalau bangsa Arab, jahiliyah di bidang teologi dan jahil di bidang teknologi. Rata-rata buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Tuhan ada 350 tanpa kitab suci, tanpa berdasarkan kitab suci. Kalau orang Hindu Buddha nyembah berhala ada kitab sucinya. Hindu namanya kitabnya Rigveda, Mahabharata Gita, Ramayana. Kalau Buddha kitabnya namanya Tripika, apa namanya? Lupa namanya. Kalau orang Arab nyembah batu, ya nyembah batu tanpa ada dasar kitab suci. Itulah jahiliyah. Tuhan 350 antara lain Lata, Manah, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Suwa', Wad. Itu yang saya tahu namanya itu. Hidup bersuku-suku, tidak ada jalinan ukhuwah, mudah perang hanya masalah kecil, masalah sepele. Dan kalau sudah perang bertahun-tahun, pernah terjadi perang Fijar. Rasulullah waktu itu baru umur 14 tahun. Ikut membantu membawakan anak panah pamannya Abu Thalib. Gara-gara ada tamu, ontanya, kendaraannya lah, sepeda motornya gitu sekarang, ontanya dicuri. Itu antara yang mencuri dan yang dicuri, perang 40 tahun. Namanya perang Fijar, Rasulullah usia waktu itu 14 tahun. Pendidikan betul wonten. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, tidak bisa membantu mencari air atau mencari rumput, lebih baik dibunuh, ditanam hidup-hidup, begitu lahir. Lahir, tanam. Sayyidina Umar, sebelum Islam, pernah membunuh anak perempuannya sudah umur 9 tahun. Sayyidina Umar, sebelum Islam. Rata-rata buta huruf yang bisa nulis, baca tulis waktu Rasulullah lahir, kurang lebih 10 orang yang bisa baca tulis. Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, Qus al-Ayadi, dan lain-lain. 10 orang. Rasulullah sendiri juga ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis.
Tiba-tiba yang namanya Muhammad, yatim piatu, waktu kecil gembala kambing, tidak pernah sekolah, gak pernah melancong, gak pernah bergaul dengan orang-orang pinter, enggak. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang sangat luar biasa. Orang bisa tercengang. Tidak mungkin ini bikinan Muhammad. Redaksinya sangat indah. Isinya sangat ilmiah. Dan ada lagi berita gaib. Yang tidak mungkin orang bisa tahu pakai akal. Menggunakan akal gak bisa tahu. Apa itu surga neraka. Apa itu munkar nakir. Pakai akal gak bisa. Tapi juga ada yang pakai akal. Yang disampaikan oleh Muhammad itu. Ada juga yang bersifat petunjuk. Guidance. Bayan. Orang tercengang. Kondi Muhammad ini. Waktu itu orang jahiliyah hanya menghormati, menyanjung-nyanjung 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Kalau penyanyi dihormati itu, nyanyi. Maka kalau ada pasar malam namanya pasar Ukad, lomba nyanyi, yang menang dikasih hadiah. Muhammad ini ingin terkenal, maka dia nyanyi. Ingin terkenal ibu. Quran menjawab, wa ma'allamnahu syi'r. Teruskan bu. Wa ma'yam bagilah. Saya kata Allah tidak pernah mengajari nyanyi pada Muhammad. Dan Muhammad tidak layak belajar syair, belajar nyanyi. Wa ma'yam bagilah. Oh Muhammad itu rupanya nomor 2 orang jahiliyah itu sangat menyanjung-nyanjung dukun. Muhammad pengen terkenal, yang dibaca itu mantra-mantra paranormal, pedukunan itu. Quran jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Yang ketiga orang jahiliyah Arab sangat menghormati sahir, tukang santet. Muhammad ini dibaca ini mantra-mantra sihir. Fayaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan karangannya sendiri, bukan bikinannya Muhammad sendiri, tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Nabi Muhammad gak ngerti apa-apa. Yang dibaca adalah wahyu yang luar biasa. Nah, jadi kalau masyarakat Magetan, tapi menjadikan boten ini, masih sangat menyanjung-nyanjung penyanyi, masih sangat menyanjung-nyanjung dukun, dan masih suka sowan tukang santet, berarti jawab, berarti ngaku lu nginjil ngaku kan? Bukan saya ngomong lu. Kalau panjenengan masih sangat cinta pada penyanyi, boleh, cinta penyanyi boleh, tapi sedang-sedang saja. Oh jadi teman-teman. Undang Inul itu 5 lagu, 50 juta. Berani itu. Itu undang Omai Rama, 200 juta itu. Yang undang Kiai. Berarti masih? Jahiliyah. Kalau masih suka datang ke dukun, terutama mau calon bupati, calon DPR, minta tolongnya ke dukun-dukun, berarti masih. Kalau ada permusuhan kemudian pakainya sihir, biar dia mati, ya lumpuh atau gila atau apalah, berarti masih jahiliyah. Simbol jahiliyah. Masyarakat jahiliyah simbolnya itu. Suka penyanyi, percaya karo dukun, jalur turun tukang santet, itu simbol jahiliyah. Kalau masyarakat Lembean atau Magetan tidak seperti itu, berarti bukan jahiliyah. Paham boten? Nate tekan dukun pernah? Boten nate nggih? Dukun pijet nggih paling. Boleh senang penyanyi boleh, asal tidak berlebihan. Datang ke kiai minta doa, saya bukan dukun bukan. Kiai. Kali kiai nyuwun pandungannya nopo hajatnya lah, saya. Tapi nggak usah bakar menyan, nggak usah masang maupun pojok rumah, boten usah. Apalagi santet. Nek panjenengan tidak seperti itu, di panjenengan bukan jahiliyah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad diutus karo Gusti Allah agar membangun masyarakat seperti itu. Ya bodoh, buta huruf, primitif, terbelakang, gak ada aturan, gak ada agama, gak ada pendidikan. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah ngajari, membangun masyarakat seperti itu. Yakin Wahid ngajarin jenengan gampang pun, jenengan orang baik-baik. Lah orang jahiliyah Nabi Muhammad, ayo pilih caranya gue. Allah memberikan guidance, memberikan pengarahan. Ini Muhammad, caranya bangun orang jahiliyah gini. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum
yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Langkah pertama Muhammad, bacakan kepada mereka ayat Al-Quran. Bacakan. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, terjadi pro kontra. Ono sing rimo, ono sing nolak. Sing rimo ya iku. Muhammad belajar kondi, bukan enggak pernah belajar kok. Kok bisa menyampaikan kalam sangat indah, isinya pun sangat berbobot, berkualitas. Langsung beriman. Tapi nasi buatan beriman, bukan karena tidak percaya. Karena beberapa alasan yang disampaikan oleh Muhammad itu melarang nyembah berhala. Aku bisnisnya jual beli berhala. Bangkrut ekonomi saya kalau masuk Islam. Yang disampaikan oleh Kiai Nur Wahid melarang minum khamr. Lah aku warungnya dodolan khamr kok. Betul nggih. Saumpama. Yang disampaikan oleh para kiai-kiai ojo minum khamr. Lah aku warungku dodolan khamr. Ojo dadi germo, ngerti? Ojo buka warung pijat, tempat pijat. Ya aku bisnisku iku kok. Bangkrut ekonomi saya. Ada lagi yang karena gengsi. Muhammad yatim piatu sejak kecil angun wedus. Masa aku kon melok Muhammad? Jadi benar sih diomong kayak gue. Apa yang disampaikan itu bagus. Tapi gengsi dong kalau saya ikut Muhammad. Masa aku ngaji nang musola tikarnya sobek, jadinya kosong, gambarnya lampunya piep, kiainya sederhana. Terus aku ngaji nang model koyok, guru saya harus keren. Ngaji di hotel ngajinya, itu baru saya mau itu. Mau ngaji nang musola, lampunya pete, pesing, gengsi. Jadi ajaran kiai itu bagus. Hanya saya gengsi dong kalau ikut kiai pengajian di musola. Ada lagi yang karena kalau saya ikut Muhammad, ajaran Muhammad itu menyamakan manusia. Contoh, Sayyidina Abu Bakar, bangsawan, duduk bersama dengan Bilal, budak hitam. Sayyidina Ali yang keluarga terhormat, duduk bareng, ngeluarkan Nabi Muhammad ngajar, ngaji, dakwah, bareng-bareng karo Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, gengsi dong. Masa aku duduk karo gembel itu, kalau agak NU rata-rata gembelnya. Masa aku melebu NU kan agak-agak lah. Paham betul? Jadi mereka yang tidak ikut Muhammad ini, tidak mau masuk Islam, bukan karena tidak ajib, tidak heran pada apa yang disampaikan oleh Muhammad, tapi karena sombong, karena gengsi, mempertahankan harga dirinya. Paham betul? Betul-betul tema kita sing betul. Aku nggak jawab. Ada yang orang Magetan kayak gitu. Karena sombong, nggak mau ikut pengajian, nggak mau mendengarkan kiai ngaji. Saya siapa saya nih? Yakin rumah haji sopo, desa pelosok atau pak. Tadi saya dari Madiun ke sini, masya Allah sawah-sawah tuh yang dilewati. Ini gue ada gendruwo tak? Gak apa-apa, kalau seneng. Jadi pertama kali yang disampaikan Nabi Muhammad adalah bacaan Al-Qur'an. Paham betul? Waktu Rasulullah masih hidup, waktu Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada perintah Quran ditulis. Rasulullah nggak pernah tulis Quran, enggak. Jadi para sahabat itu hafal, pakainya hafal-hafalan, bukan pakai tulisan. Lah nek wong hafal, apa butuh tulisan? Kulo ini hafal kulo hafal, falak. Boten butuh tulisan kulo. Panjenengan hafal nggih, kulo hafal. Butuh tulisan boten? Lah sahabatnya Kanjeng Nabi semua hafal. Wahyu turun hafal. Gak butuh tulisan. Rasulullah nggih boten perintah nulis boten. Setelah umat Islam berkembang kemana-mana, Sayyidina Umar, Khalifah Umar waktu itu, berpikir, tidak mungkin umat Islam semua hafal Quran, gak mungkin. Semua umat Islam hafal Quran, gak mungkin. Maka, umatnya sibuk anggota DPR, hafal Quran betul. Sibuk dari bupati, dari DPR, gak kober hafal Quran. Maka Quran harus ditulis, kata Sayyidina Umar. Membentuk tim penulis Al-Quran, ketuanya namanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sayyidina Ali anggota, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan anggota itu, Ibnu As. Walhasil Quran ditulis. Paham ya? Setelah jadi tulisan Quran 30 juz,
Dengan susah payah itu, ayo diundang semua, panggil semua, ayo baca Quran. Ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru, ayo dibenarkan sebelum ditulis itu. Dibagi-bagi ke kota-kota si Quran ini. Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Mesir, Kairo. Nah, lama-lama antar satu kota dengan yang lain baca Qurannya bertentangan. Orang ya'lamun, ta'lamun, terus yakilun, ta'kilun. Bertentangan. Jauh beda baca Qurannya satu kota yang lain. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, memutuskan Quran harus ditulis ulang. Semua mushaf yang ada di kota-kota tarik ke Madinah. Tulis ulang. Ditulis ulang, ditulis kembali. Terjadi satu tulisan, yang lain dibakar. Sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Gimana? Ini Quran buat tulisan lagi. Mushaf Rasem Utsmani. Kok dikira mushaf Bang Utsmani dodol baso nang alun-alun. Mushaf sinten niku? Mushaf Utsmani artinya mushaf sinten? Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan Mang Utsman sing dodol baso nang alun-alun mboten. Mang Utsman niku. Sayyidina sampai sekarang. Akan tetapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman kalau enggak ada, saya punya fotokopinya, saya punya. Enggak bisa dibaca. Kulo mboten saged maca kemana jenengan. Titik mboten wonten. Ba ta ta jim ha podo. Orang titik ba ta ta nun ya podo. Sin shin sami. Sodot sama, enggak ada titiknya, enggak ada. Tapi yang mereka hafal Quran hafal betul. Enggak masalah. Nah, setelah berkembang umat Islam semakin bertambah, merasa kesulitan baca Al-Quran. Maka pada tahun 59 Hijriah ada seorang ulama namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Santri nggak ada. Santri nggak ada. Oh, mana sih? Santri harus apa santri? Kalau saya ngomong harus diapain? Abul Aswad Ad-Du'ali wadi'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik untuk membedakan satu huruf dengan yang lain. Ba titik isra siji, ta titik loro dhuwur, ta titik tiga di atas, jim titik di tengah, ha non titik, kho satu di atas. Ngoten nggih. Sing gawe sinten namanya? Tadi santri yang harus jawab ini. Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Ya, mulai paham baca Quran gampang lah. Titiknya wisan. Lama-lama semakin meluas orang Islam, semakin ke Persia, ke Asia Tengah, Afrika Utara, masuk Islam semua, kerepotan juga baca Quran walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa ini? Gawe apa? Syakal. Gawe fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun tahun 175 Hijriah. Ya Allah. Zaman Kanjeng Nabi betul titik, betul wonten harokat. Ada harokat setelah 100 tahun lebih baru ada harokat. Nah, mulai terang baca Quran mulai gampang. Tapi banyak orang baca Quran salah. Alhamdulillah bil ngalamin. Ada nggak sini? Ya kan dua ya kanas tangin. Kalau manggil saya Kiai Sangit ngakil insyaallah. Itu artinya mengeluarkan huruf dari tenggorokan salah. Makhraj salah. Maka pada tahun 224 Hijriah ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, menggagas ilmu namanya tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Siapa yang bikin namanya? Sarapannya apas kelapa yang sarapan apas kelopo diperes masih didahar, kasih mecin, kasih garam, kasih otaknya dedel. Sarapan itu susu, telur, madu, ngoten lho. Sarapannya segawus asem digoreng. Kulo seneng sego goreng, kulo seneng sego goreng, tapi seganya nasinya yang baru. Nasi bekas 2 hari masih digoreng, Masya Allah. Bon, itulah perkembangan Al-Quran sejak Rasulullah sampai sekarang. Saniki Quran sabu dicetak bagus, harokate titiknya wonten, ilmu tajwidnya yo wonten, kiai ustaz sing ngajar ki wonten, monggo panjenengan putra panjenengan ngaji Quran supaya kita semua mendapatkan hidayah semakin mantap,
Iman semakin tebal bi barakatil Quran. Paham mboten? Di sini won tahfidz nggih, tahfidz nggih. Ya. Syukur tahfidz mboten menapa. Yang penting khatam Quran bin nadzon enggak apa-apa. Sudah alhamdulillah. Kulo nggih mboten hafal Quran kulo. Kulo hafal Quran namung 10 juz kira-kira lah. Enggak hafal Quran semua kulo mboten. Pokoknya penting khatam Quran dengan benar, dengan baik. Jangan sampai baca Qurannya salah. Panjenengan yang sudah tua-tua ini wafat, butuh kiriman dari anak cucu, apa? Bacaan Quran, Yasin, Tabarok, Alif Lam Sajdah. Betul-betul transfer duit. Mau butuh transfer. Monggo. Panjenengan putra cucu-cucu. Jadi apa ya monggo? Jadi apa aja silakan. Mau jadi pejabat, mau jadi anggota DPR, mau jadi pedagang sukses, Quran khatam. Paham? Nanti dia jadi apa saja, iso maca Quran. Monggo. Kalau Wakapolri, Pak Kapolsek, Pak Ahmad Dhofiri, itu bacanya bagus itu. Itu dari Indramayu. Ahmad Dhofiri, tapi pensiun ya? Akhirnya pensiun. Bapak sekalian. Sudah baca Quran Rasulullah, langkah kedua, setelah ngajar Quran apa? Wa yuzakihim. Membentuk karakternya orang Arab. Orang Arab yang jahiliyah, gak ngerti apa-apa, dibentuk karakternya. Ya Allah. Menjadi orang ngerti perjuangan, keadilan, nilai-nilai, kebenaran, jujur. Ngerti yang jujur. Orang primitif, orang pedalaman tadinya. Orang buta huruf, orang pedalaman. Tiba-tiba setelah ada Quran ngerti apa itu jujur, apa itu benar, apa itu adil, apa itu baik. Ngerti. Tadinya gak ngerti tadinya. Setelah ada Quran, orang Arab baru ngerti itu. Namanya tazkiyatun nafas. Apa namanya? Membangun karakter, jiwa, jati diri, kepribadian. Bahasa yang penterang begitu. Ngeten. Kalau ngaji ngeten betul mana paham? Kalau betul bakal cerita muka nakir, betul bakal cerita niku. Cerita muka nakir, nggo pentung, betul bakal ngaji. Manusia itu punya hawa nafsu. Punya apa? Dua. Satu, nafsu ghadabiyah, angkara murka, ambisi. Dua, nafsu syahwatiyah, syahwat hedon, pengen urip senang, enak, nikmat. Itu datang dari hawa nafsu. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi DPR. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Saya harus jadi ketua umum PBNU, juga sama nafsu ghadabiyah itu. Harus dari ketua cabang NU, nafsu ghadabiyah juga itu. Tapi, dengarkan nih, mulai dibangun Rasulullah. Nafsunya manusia ini, ambisinya kita ini, kalau dengan niat yang benar, tujuannya baik, kalau saya di Bupati Magetan, jalan-jalan kan saya bangun, irigasi saya perbaiki, saya berantas kemiskinan, berantas buta huruf, semua sekolah semua anak-anak Magetan sekolah semuanya, sejahtera semua. Kalau saya di Bupati itu, saya betul. Niatnya ngoten saya betul. Dan yang saya cari bukan apa-apa. Ibtigha amardhatillah. Yang saya cari hanya ridho Allah. Bukan pengen terkenal, bukan pengen terkenal, bukan. Nah, nafsu ghadabiyah yang seperti ini ganti namanya. Bukan nafsu ghadabiyah, bukan. Namanya himmah. Apa namanya? Yang keras. Apa namanya? Jadi himmah itu adalah nafsu ghadabiyah yang dengan niat baik, yang jadi baik. Nafsu himmah. Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul bithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad sahibul himam. Orang punya cita-cita besar. Strong will. Bahasa Inggrisnya namanya apa? Strong will. Hasrat yang kuat. Cita yang besar. Pernah dinasehati pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS dan teman-temannya. Berhenti dulu Muhammad. Kira-kira jangan berhenti dulu, jadi ketua M-nya mau dibunuh sampai ini. Kira Wahid berhenti dulu dari PKB-nya mau dibunuh sampai ini. Kira-kira. Nabi Muhammad jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Jangan kira-kira. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku,
agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya hancur, sampai saya mati. Hatta ahli kaduna. Siap mati demi perjuangan. Ngoten boten panjenengan. Jawab, ngoten boten panjenengan. Itu namanya himmah. Kanjeng Nabi himmahnya besar, para sahabat himmahnya besar, gak mau kalah. Hasyim Asy'ari himmahnya besar, NU harus besar, besar betul. Bung Karno, Presiden Soekarno, lawan Belanda, lawan Jepang, apa punya senjata hebat apa? Punya duit banyak apa? Enggak, punya apa? Himmah, Indonesia merdeka, lawan penjajah. Ya Allah, dia apa Bung Karno? Dia duit tak? Dengan uang, mengandalkan senjata hebat, himmah. Maka berhasil Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya Allah, modalnya himmah. Yai Nur Wahid juga himmah harus besar. Apa namanya? Raudhatul Huda harus besar. Jadi betul-betul orang amin, orang amin. Siap, jawab itu amin. Raudhatul Huda harus besar. Siap. Lagi itu. Amin kok apa amin. Jadi orang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jeung Nabi mboten nate kalah. Perang Badar 314 ngelawan 1000 menang. Perang Uhud tadinya menang, hanya ada kesalahan yang menjaga panah. 16 orang melihat teman-temannya menang, turun meninggalkan penjagaan. Nah, itu kesempatan orang Quraisy tahu kosong dari belakang, akhirnya kalah. Hanya itu kalah itu perang Uhud. Perang Ahzab menang 10.000 ngepung Madinah. Di Madinah orang Islam hanya 800-an kira-kira, betul-betul 1000. Menang. Perang Mu'tah menang, perang Bani Mustalik menang. Ya Allah, Fathu Makkah menang. Kanjeng Nabi menang, bukan nanti kalahan. Kita jadi kalahan kita, ya Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apa artinya itu? Kamu jangan kalah, kamu jangan asor, rendah, nisor. Kamu harus menang, wa antumul a'lau di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi, nek delok ayat niki, menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo muni, menang itu kalah. Awas kalau kalah, awas. Kalah ya iya. Nah, Quran yang ngomong ojo kalah. Baru kalah, dosa sampean. Paham, Bot. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang selalu jujur, benar, sidik. Gimana? Malah wajib sidik. Sekali saja, satu kali saja Nabi Muhammad bohong, dapat laknat Allah. Anu sing ngomong, sing wajib sidik Nabi Rasulullah. Awake dhewe dudu Nabi. Jadi gak wajib sidik itu. Ngomongnya gampang, tapi masalahnya besar sekali. Begitu sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, korupsi luar biasa. Pertamina itu korupsinya 1 tahun 1,93 triliun. Bukan miliar, bukan. Berapa? Triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000. 1,93 triliun. Timah. Teng Bangka Belitung. Timah. 300 triliun. Atau jangan Pak Harto, betul sampai-sampai. Gak sampai segitu jangan Pak Harto itu. Pak Harto leren ninggali utang 1.300 triliun. Saniki utangnya wis 20.000 triliun. Kita ini utangnya. Ya Allah. Gara-gara sidik hilang, Indosuria korupsi 72 triliun. Apalagi Kominfo 8 triliun. LPS 11 triliun. Ini Nadiem ini bekas Menteri Pendidikan lagi diselidiki 9,9 triliun, 10 lah. Kalau korupsi cuma 100 juta, 3 juta, bukan berita itu. Bukan kabar itu, bukan berita itu, enggak menarik itu. Triliun. Ini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaqu fiha wa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Negara kalau sudah dipimpin orang fasik apa? Orang jelek tapi enggak ngaku jelek. Orang yang dosa tapi enggak ngaku. Nek dosa kula nggone dosa. Kula tiap hari dosa. Kula ngaku dosa. Kula dosa ngaku dosa kula. Dosa tiap hari, istighfar tiap hari. Ada lagi orang para pejabat dosa, korupsi, gang mungkir apa namanya? Betul ngaku. Itu orang fasik. Kalau negara sudah dipimpin orang fasik,
Tunggu tanggal tahunnya, masanya akan datang. Hancurlah negara itu. Fadammarnaha tadmira. Percaya betul? Percaya silahkan, gak apa-apa itu Quran. Percaya monggo betul-betul menopo Islam. Loh, kehancuran negara itu kalau sudah korupsi merajalela, hukum tidak jalan. Yang mereka hukumnya aja karena korupsi. Ya Allah, itulah kehancuran negara. Banyak negara yang korupsi, Zimbabwe, Bangladesh, apa lagi? Nigeria, Sri Lanka, hancur negara itu. Sampai dijual ke luar negeri anunya. Kekayaannya, pelabuhannya, apa semua dijual ke investor luar negeri. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu, mudah-mudahan. Itu namanya himmah. Nomor kali, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, omah bagus, mobil akeh, perusahaan akeh, duit kata. Apa mana sing akeh paling? Apa mana sing akeh apa mana? Orang Jawa gitu, orang Jawa gitu. Saya kaya, urip enak, seneng, nikmat, makan enak, tidur enak, kemana-mana enak. Namanya nafsu syahwatiyah namanya. Apa namanya nafsu apa? Hedon. Pengen hidup enak. Tapi kalau nafsu syahwatiyah ini, niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia. Saya berbisnis. Kalau berhasil kaya, bukan hanya zakat jelas wajib. Saya akan infak, sedekah, jariyah, hibah, wakaf. Saya betul. Ustadz-ustadz yang belum pernah umroh saya umrohkan. Musola yang reot-reot arprobos saya perbaiki. Tujuannya bukan apa-apa. Ibtigha amardhatillah. Hanya mencari doa Allah. Itu nafsu syahwatnya ganti namanya. Apa? Azimah. Apa namanya? Ala qadri alil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kemuliaan, kesuksesan harus dicapai dengan azimah. Tenanan, hasrat yang kuat, strong will juga nama bahasa Inggrisnya. Strong will juga. Paham betul? Sayyidina Utsman kaya bu, sahabat sudah pasti masuk surga. Sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga ada berapa? Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Amr bin Auf, Amr bin Jarrah. Dikasih tahu kamu nanti masuk surga pasti itu. Termasuk Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman kaya bu. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu pirang karung. Yang jelas diangkut oleh 700. Panjenengan pernah sedekah diangkut pirang onta. Pirang cikar. Bukan apa? Cikar apa? Glodok lah. Gerobak lah. Pada orang ini pasti masuk surga sudah pasti masuk surga sudah dikasih tahu. Tak sedang teman, tapi sedekah gandum diangkut 700 onta. Monggo, jangan kudu sugih. Nabi sugih yang loman, gimana? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya mireng. Saya apa? Qutbul Aqtab. Wali kutub sekawan wali kutub itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Asyadili, Hasan Arifai, Zaid Ahmad Badawi, wali kutub 4. Syekh Abdul Qadir Jailani wali, bahkan Sultanul Aulia, orang Baghdad. Mereka berbicara suatu ketika pergi ke Mesir, ngulon dari Baghdad ngulon ke Mesir, ziarah kuburan Imam Syafi'i. Masya Allah, wali ziarah kubur pak. Zaman saya SAG, orang bicara kubur SAG, sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jailani kun ziarah kuburan Imam Syafi'i. Datang Mesir, dusun Fustot namanya. Itu ada kuburan Imam Syafi'i, Abu Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Waqi' bin Jarrah. Itu di komplek itu kuburannya. Wah, saya mendugi mereka ziarah melihat masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Banyak nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar di situ, diwakafkan untuk penduduk miskin di sekitar masyarakat dusun Fustot. Sampai sekarang, Pak, sampai sekarang. Rusun ono tulisan nang gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali, sugih, loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Sugih mboten. Loman mboten. Terus gue apa itu? Gak ada nilainya sama sekali. Namanya apa namanya? Azimah. Apa namanya?
Kiai Wahab. Pendiri NU itu Pak Hasyim Asy'ari dan tangan kanannya Kiai Wahab. Apa beras. Hasbullah niku muter-muter mensosialisasikan Nahdlatul Ulama. Tahun 30-an loh, tahun 30-an. Sampai ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Pendiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes, Pandeglang. Jumpa dengan Kiai Abdurrahman. Pendiri NU di Banten. Betawi, Jakarta asli. Guru Marzuki, Cipinang. Bogor, Ajengan Pagentongan, namanya Abdul Hamid. Terkenal Ajengan Ali Falak. Kiai Ali Falak. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem Mbah Masum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Hasan. Lombok, ke Lombok coba. Tahun 30, 35, 30 segitu. Ke Lombok. Di Lombok Tengah. Mulai berdiri NU. Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter Pak. Tanpa proposal. Paham betul? Jadi kan Pak proposal. Oh ya. Jadi NU bisa besar gini nih. Jasanya Kiai Wahab. Fikron. Wamalan. Ya pikirannya, yo duitnya yo. Tenaganya Kiai Wahab. Tambah beras. Masya Allah. Waktu kajian Mi'raj. Wonten yang kita wonten kulo mboten bohong, mboten guyon mboten. Waktu kajian Mi'raj. Melihat ada orang laki-laki bangkit dari kuburan. Gede dhuwur. Setelah dilihat-lihat didekatin, mukanya bolong. Mukanya enggak ada dagingnya, bolong. Kanjeng kaget. Tangan kali malaikat Jibril ya. Man huwa ya Jibril, sapa Jibril? Wong gede dulu gagah kok mukanya bolong enggak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya, di kitabnya bukan proposal, kitabnya kathir tasaul, tukang jejaluk. Masya Allah. Artinya apa? Artinya apa itu? Artinya NU harus kaya, gimana? Jadi kiai harus kaya, kiai itu. Tidak minta sumbangan, kiai harus kaya. Panjenengan harus kaya juga orang Islam ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat Quran Ibu, ayat Quran Pak. Kamu jangan sampai mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Podo-podo panjenengan wafat meninggal dunia, meninggalkan anak cucu yang sejahtera. Karena panjenengan ninggal harta. Hingga panjenengan wafat, anaknya sejahtera, menikmati harta panjenengan. Jangan sampai panjenengan mati, anaknya ngemis. Anaknya udah omah, dosa itu. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Jawab Pak, kaya itu melarat. Insya Allah, saya lagi berada di tengah-tengah orang dosa-dosa semua. Mondok anak karo duit, bangun masjid karo, bangun madrasah, hormati tamu. Menyempurnakan rukun Islam. Kita sholat sudah, puasa sudah, zakat ya wes. Satu lagi haji. Karo. Jadi kaya itu wajib. Melakoni kewajiban soalnya. Paham mboten? Ya caranya ketua NU itu. Sepatunya, celananya, jasnya lebih mahal daripada jasnya bupati. Itu. Belum setrika itu ya. Supaya nggak asor, dengar. Jasnya dibikin dari Waldor Mill, semeter 13 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Sepatu Hermes, 20 juta. Pulpen Montblanc, 15 juta. Lengawangin Louis Vuitton, 7 juta lengawangin itu. Tasnya Gucci, 75 juta. Gitu. Supaya dengan bupati lebih. Mobilnya apa? Mobilnya apa? Alphard. Atau Mercy BMW. Jangan Luxio. Grand Mark. Sarung sabaja duduk, ya Allah. Sandali lilik. Minyak wangi misik. Tasnya mboten merek Jersey, tas Samsonet, tas Sam. Orang tulisannya pojok, Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Magetan. Ngono madep bupati. Oh, diremehkan itu. Agar ketua NU kiai mewah, keren mentereng. Paham betul. Syekh Abil Hasan Asyadili. Wali Kutub. Tiap hari wali. Tiap hari pakaiannya ganti. Harganya mahal. Pakaiannya itu. Rumahnya villa. Kendaraannya ditarik 2 kuda. Pembantunya khodimnya 16. Yang ngurus tamu sendiri, yang nyuci sendiri, yang nyapu-nyapu halaman sendiri. 16 pembantunya.
Karo presiden lah, presiden, gubernur lah. Niku wali kutub. Ono sing takon, Syekh, panjenengan wali kok mewah penampilannya. Terus gimana? Ya yang lain mau nyemprul, kumuh gitu. Ini tenan, bukan karang saya, bukan tenan ini kita wonten. Jawabnya kan jabe. Nak, libasi yakul. Pakaianku sing mewah iki iso ngomong, pakaian iso ngomong piye? Ayuhan nas, ana huni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Kalau pakaiannya mewah. Nah kalau kiai pakai nyemprul, itu pakaian ngomongnya ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Maka kiai harus keren. Wah kiai teng Iran, kiai di Tunis, Maroko, mobil Cadillac Caprice, Audi. Makanya di restoran bintang 4 mahal itu, kiai ulama itu ulama. Bukan pejabat bukan. Ya Allah, kayak apa aja nang kayak seperti itu, Masya Allah. Mobilnya Pak, bacaannya Pak Susanto, mobilnya lebih mahal daripada mobilnya bupati. Oh gitu. Amin. Ya bukan amin, siap bukan amin. Sementara amin. Kalau melarat, gini ikhlas, saya melarat ikhlas. Dan kata kita ini melarat, grundel. Melarat grundel. Suudon kan Gusti Allah. Kenapa ya Allah saya jadikan orang melarat? Melarat kalau Gusti Allah membuat beradab lagi. Orang adab kalau Gusti Allah. Kan rusak nih Bu. Sugih. Menang. Kan ngoten. Oh, niku namanya tazkiyatun nafas. Nabi Muhammad mencetak, menggembleng kader-kader sahabat itu ngoten. Ya punya himmah, ya punya azimah. Punya apa? Punya himmah. Punya azimah. Ayo muni bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Awas kalau saya lagi masih melarat, awas. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, panjenengan yang soleh-soleh. Jadi kudu kaya aja nih. Apa saja Indonesia ini ada? Nikel, timah, gas, minyak, berlian, emas, intan, uranium, timah, boksit, granit, mangan, tembaga. Wonten kaya Indonesia ono kabeh iki. Ayo, ono yang duwe sampean. Jenengan nggarap niku mboten? Jawab, jenengan nggarap niku mboten? Jenengan nggarap emas? Garap nikel, timah? Ternyata orang yang paling kaya di Indonesia ini satu, Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor 2, Budi Hartono yang punya BCA, yang punya rokok jarum, 150 triliun. Nomor 3, Eka Cipta, Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4, Antoni Salim, anak Lim Siwiliong, 500 triliun. Ya Allah. Nomor 6 orang Islam. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung. Sing duwe Bank Mega. Nomor 30 songo orang Islam, Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam, Muhammad Bayu namanya, yang punya Bluebird, tas Bluebird. 50 orang kaya Indonesia, tak wocok, tak lihat. Orang Magetan gak aja tuh. Dosa betul. Perintah Allah ngomong, sugih malah melarat itu. Oleh karena itu, ayo kita bangun kehidupan ini dengan meraih kecerdasan ilmu pengetahuan, kemenangan, dan kekayaan. Siap? Oh ya, satu lagi pinter. Pinter juga wajib. Tolabul ilmi. Kamu suruh kabeh dalil. Suruh kabeh dalil. Golek ilmu pinter itu wajib. Jadi berarti bakal bodoh, nek bodoh piye? Pinter wajib, bodoh. Yang keras jawabnya, pinter, bodoh. Awas kalau saya lagi masih bodoh, awas. Nah masyarakat yang seperti itu namanya masyarakat mutamaddin. Apa namanya? Kanjeng Nabi bangun negara namanya Madinah. Apa namanya? Masyarakatnya apa? Beriman, berpinter, kaya, dan menang. Kalau perang menang. Ya Allah. Namanya mutamaddin atau Madinah kotanya. Negaranya lah, makanya Madinah namanya. Bon. Muga-muga ngawi Magetan jadi Madinah muga-muga. Amin. Siap. Itu nomor 2. Nomor 3, wa yu'allimuhumul kitab.
Nabi Muhammad mengajak orang Arab yang tadinya bodoh menjadi berilmu. Masya Allah. Ternyata setelah ada Quran, orang Arab muncul beberapa ulama. Ahli tafsir, Imam Ja'far bin Jarir At-Tabari. Ahli hadis 10, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Baihaqi, Al-Hakim. Ya Allah. Ahli nahu, yang ngarang nahu, grammar, Sibaweh. Ngarang balaghah, kesusastraan Arab, Amr bin Ubaid. Ilmu kalam, Wasi bin Atta, Abu Hasan Asy'ari. Fikih, usul fikih, Imam Syafi'i. Sampai Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan seterusnya. Kalau nggak ada Quran, kalau nggak ada Islam, ya orang Arab tetap jahiliyah. Paham betul? Ini bisa muncul ulama-ulama karena ada. Itu yang ilmu agama saya contohkan. Ilmu bukan agama. Orang pertama kali bikin matematik ilmu hitung, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Ilmunya namanya apa? Al-Jabar. Yang bikin namanya siapa? Jabir bin Hayyan. Orang pertama kali gawe nol. Dulu itu nggak ada, nol itu dulu nggak ada. Kalau mau nulis 10 X, gimana? X. Kalau 100, X-nya 10, X 100. Kalau 1000, X-nya 100. Jejer. Repot betul ibu. Pertama kali gawe nol, 10 10, 100 100, 1000 103, 03. Yang ngarang kosong niku Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Siapa namanya? Itu orang Islam dulu tuh, Masya Allah. Waktu itu Amerika dari lahir. Amerika belum ada Amerika. Eropa masih bodoh, Inggris masih bodoh niku. Negara maju waktu itu ya Cina udah maju itu waktu itu. India sudah. Islam, Arab, Baghdad waktu itu. Orang pertama kali dokter yang menyelidiki penyakit cacar Abu Zakaria Al-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Kitabnya wontennya datang Prancis saniki asli tulisan tangannya wonten Prancis. Universitas Sorbonne, Paris, di Korono, nang penjajah. Orang pertama kali berusaha terbang, mabur. Namanya Abbas bin Farnas. Meniru burung, ya pakai meniru burung lah. Sekali sukses, 2 kali tambah lagi waktu lamanya sukses, 3 kali tambah lagi bilang, keempat kalinya 1 jam jatuh mati. Orang pertama kali bikin alat navigasi, petunjuk arah asal-asalnya. Orang kalau di padang pasir atau di laut mau sholat kiblatnya mana ya? Ini asal-asalnya. Sehingga gawe kompas. Sekarang namanya alat apa? Navigasi. Pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya, tinggal setelnya pasti ke timur, berarti bakal melenceng. Mau ke Medan, tinggal setel mau navigasi ke utara pasti si pesawat ini. Nanti pilot tinggal mengarahkan dikit-dikit. Tapi pada prinsipnya sudah benar ke timur, betul loh. Kalau mau ke Surabaya, Jakarta Solo, sudah ke timur pasti. Alat setel, nah, makanya pilot tinggal ngatur dikit-dikit lah. Coba sih pertama gawang alat itu. Ahmad bin Majid, siapa? Nggak kompas lu, pandom gitu. Siapa namanya? Yang apa sampean? Pandom kan? Mas sudah nggak kenal? Kompas. Orang pertama kali gawe kacamata, ilmu nadhariyat namanya. Optical. Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menyelidiki angkasa, planet-planet, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah pada tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang yang pertama kali damel organ, alat musik dulu. Alat musik di Inggris sama Amerika dari lahir. Inggris masih bodoh. Yang pertama kali gawe alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Ditulis dalam kitabnya namanya Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Kalau gak ada kitabnya. Dia caranya gawe organ, nyetel dan mengoperasikannya. Dia punya kitabnya. Besar, Al-Musiqal Kubra. Itu orang Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Paham boten? Inilah berkah Al-Quran. Masyarakat Arab terutama dan seterusnya menjadi masyarakat yang beradab, berilmu, berkarakter, berkepribadian. Sudah itu wa yu'allimul kitab wal hikmah. Tidak cukup, tidak berhenti pada ilmu pintar, tapi juga hikmah. Apa hikmah itu? Nurun mubashir yakdifu ala qalbi man yasha. Direct illumination. The most holy illumination. Al-Faidul Aqdas. Diajari betul tarekat ini. Al-Faidul Aqdas, Al-Faidul Muqaddas. Fuyudat Rabbaniyah. Diajari betul. Di sini kata ada tarekat sini, tarekatnya. Nah, kita kalau wirid itu yang kita harapkan adalah apa? Al-Fuyudat Al-Rabbaniyah. Illumination from Allah. Nah, itu ada 2. Ada Aqdas, ada Muqaddas. Aqdas dari zatnya, Al-Muqaddas dari asma'nya. Paham buat ini? Wal hikmah. Coba. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu membangun masyarakat yang bisa baca Quran dengan benar dan paham, berilmu, berkarakter, dan hatinya bersih. Apa?
Kulo ini umur kulo 72 tahun. Ini paling tua meneh. Yang paling tua satu baris saya barangkali ini. Umur saya udah 72 tahun. Jangan pinter Kiai, jangan pinter. Tua kulo pasti. Kulo 72 kulo. Cucu 10. Saben dino kulo dosa, Bu. Saben hari satu dosa besar. Dan saya dosa itu di rumah, di kantor, di jalan, di masjid, di pasar. Dosa saya tiap hari semakin bertambah, Bu. Bukan membunuh orang, bukan zina, bukan minum arak, bukan judi. Apa? Amrad qalbiyah. Dosa hati. Kulo saben dino niki kulo jenengan teh. Kulo jenengan mboten napa. Kulo niki saben dino takabur, sombong. Kulo niki. Saben dino takabur, panjenengan mboten nggih? Mboten nggih? Jawab panjenengan mboten nggih? Saben dino kulo hasud dengki nyono kanca duwe nikmat oleh kenikmatan kulo iri. Hiket dendam. Kapan jatuhnya anak-anak si tetangga saya ini? Saben dino kulo ujub, membanggakan diri. Aku paling hebat, orang muslim lebih hebat dari aku. Saben dino sum'ah, pengen terkenal. Yang belum medsos, belum Google, belum menang berita, pengen terkenal, namanya sum'ah namanya. Saben dino ujub ria, ben dialem. Salat Jumat ning ngarep dhewe, ben dialem, itu namanya musyrik namanya. Salat ning nguri dhewe supaya ora dialem, ria. Salat ning ngarep dhewe ben dialem, musyrik. Salat ning nguri dhewe ben ora dialem, apa? Ria. Maca Quran banter suarane enak, bacane fasih ben dialem, musyrik. Maca liri-liri ben ojo dialem, ria. Mboten repot. Salat bunang ngarep, bunang tengah, buning buri, maca Quran buliri bu banter lillahi ta'ala, bukan karena manusia itu. Paham betul? Panjenengan Bu, contoh nih. Panjenengan dandan selesai, pakaiannya bagus, baunya harum. Itu karena apa itu? Karena manusia apa karena Allah Ta'ala? Tenan nih. Kalau Allah Ta'ala panjenengan saya, monggo. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Kita kalau ke masjid harus pakai pakaian yang bagus. Perintah itu. Oh jero masjid Masya Allah. Urung adus, mau petek. Kanjeng Nabi melarang sahabat sholat berjamaah yang baru makan bawang merah. Kanjeng Nabi buatin semur petai. Kalau tahu petai contohnya itu. Kanjeng Nabi buatin semur petai, nggak ada petai di sana. Bawang merah, belum sikatan, belum sikat gigi, jangan masuk masjid, nggak usah berjamaah. Coba. Karena apa? Kanjeng Nabi memelihara keharuman, kenyamanan dalam agama Islam memerintahkan kita ibadah harus bersih suci, pakaiannya suci. Nggak mungkin sarung cuma satu, baju cuma satu. Oh, sarung satu kan ke pasar, ke kuburan, ke kecomberan, terus ke masjid gitu, nggak ganti sarungnya. Jadi orang Islam harus minimal, paling ora, sarung pitu, baju, kaos, celana dalam, kopiah. Minimal, paling ora. Minimal. Ya kalau satu nggak mungkin bersih ya. Nang kuburan, nang kecomberan, nang WC, masa orang gantian sholat. Paham boten? Nah ini Bu. Mari kita belajar menunggu, mengharapkan nurun mubashir yakdhibul ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah. The most holy illumination. Faidul Aqdas dari Allah. Contohnya Gus Dur, contohnya saja ojo adu-adu Gus Dur lah contohnya. Baru dioperasi. Syaratnya kepalanya dioperasi kepalanya. Di kamar itu ada saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, walaupun saya kurang patah akur yuk. Pak Wisnu ketua Golkar Jawa Tengah waktu itu. Orang kaya, orang NU jane. Dan Menteri Koperasi Subiakto Cakrawardaya. Dan Pak Harto ini. Wong lima kita pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba Gus Dur dawuh, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget nih, Gus Dur udah konslet ini. Konslet waras Gus Dur ini konslet ini. Ayo, itu namanya nurun mubashir. Paham betul? Sing ngandani sapa? Kiai, ustad. Kitab itu ngandani kitab, buku. Boten. Langsung dari Gusti. Bon. Suatu hari olahraga Gus Dur pagi-pagi jalan-jalan. Mampir di Rokulo, setengah 8 lah. Rumah saya di rumah Gus Dur 100 meter lah. Nyuwun air putih, minta roti tawar. Asus saya buka. Ngorok. Tidur ngorok di kursi itu. 20 menit bangun. Kang Said mengko sampean nek wis umur 56 jadi ketua PBNU. Gus Dur itu. Prabowo itu jenderal yang ikhlas. Dipecat dari Pangkostrat
tidak melawan, nerimo dipecat. Mongko bakal dadi presiden nek wis tuwa. Gus Dur jangan ngoten Gus Dur. Ya. Iki namanya hik. Gus Dur mboten gadah buku undangan, buku apa agenda tuh mboten gadah. Ya kulo gak ada, kulo orang bilang lali. Ya Gus Dur apal. Malam ini ke Magetan, besok ke sini, tanggal sekian ke sini. Apa? Napa sebabnya? Sebabnya Gus Dur sudah melewati taholli, proses cleaning. Apa namanya? Bersihkan hati kita. Buang takabur, buang hasud, buang dengki, adawah permusuhan, bagdo kebencian, suudzon negatif thinking, riya sum'ah ujub, buang. Alhamdulillah, jangan sabun nggih. Sudah ya? Sudah taholli bun nih, bun nggih. Kulo dereng nih. Jangan sabun nggih. Proses cleaning, taholli. Pertama kali langkahnya taubat. Taubat itu langkah pertama kita taholli. Merasa salah, merasa berdosa, nyuwun ampunan Gusti. Jangan khawatir, Bu Pak. Dosa kita bisa dihitung. Kulo dosanya hitungan 70 tahun dosa tok. Hitung mboten, kahitung mboten. Kahitung. Tapi maghfiratullah, ampunan Gusti Allah dihitung mboten. La awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Jadi dosanya kita yang 72 tahun disandingke karo maghfiratullah kaya air setetes dibanding karo laut. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya, jangan putus asa. Dosamu yang besar-besar itu kalau disandingkan dengan maghfiratullah seperti dosa kecil semuanya. Alah, enggak ada papanya. Kau banyak setetes dibanding kalau laut. Paham betul? Oh, sifat pangapunnya Gusti Allah itu, sifat ampunannya maghfiratnya Allah, la awal wala la bidayah wala. Yang dosaku lo bisa dihitung, 70 tahun. Tahun ngarep ya 73 tahun, betul kan? Kalau hitung kan? Dan maghfiratullah, sifat ampunannya Gusti Allah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, la bidayah wala nihayah. Paham betul? Itu namanya taubat taholli. Kalau proses dressing, tahalli, ayo kita meninggalkan yang kotor-kotor tadi, diisi dengan kebaikan. Sabar, tawakal, ridho, syukur. Ini gampang ini diterangkan 2 orang tahun nih, dikira gampang loh. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Pertama, orang itu berilmu, otaknya cerdas. The power of intelligence. Kecerdasan otak dipakai, dia akan berilmu. Kalau berilmu, insinyur, dokter, semakin dia mendalami ilmunya, semakin heran dengan apa yang dia selidiki. Tubuh manusia, dokter selidiki. Masya Allah. Dandani, so dokter dandani. Tapi menciptakan gak bisa. Ahli pertanian meningkatkan manisnya durian, manisnya mangga, manisnya jeruk, bisa. Tapi menciptakan manis, sakit betul. Meningkatkan sakit. Di Bangkok itu jeruknya lebih manis, duriannya lebih manis. Dengan ilmu teknologi pertanian, tapi menciptakan manis gak bisa. Orang berilmu sebenarnya fayu'minu bih, otomatis akan beriman kepada Allah. Lah orang kalau dia berilmu beriman, fatukhbita lahu qulubuhum, atine khusyuk, atine ora sombong. Jadi mulai panjenengan kula lah. Kalau saya berilmu, beriman, masih sombong, jadi tidak betul-betul berilmu dan beriman. Paham betul? Berilmu pintar, dokter, dan profesor, tapi hatinya sombong, belum beriman itu namanya. Orang semua beriman semakin tawadu, semakin sabar, tawakal, pasrah kepada Gusti Allah. Apalagi syukur, ridho, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ada bil kismah. Contoh-contoh saumpama, dia bojo galak, sabar. Sabar betul jangan? Sabar. Ridho bil kismah, rimo yang pandume Gusti Allah. Boten ngalah kok dendam, dendam. Rimo. Ridho bil kismah. Dia bojo galak, alhamdulillah. Nah bojo orang galak, aku yang nakal, berantak, belakrak. Monggo. Di samping aurat, di samping tarekotan, setiap malam Jumat kita baca maulid Nabi. Baca betul? Pada janji nih. Kiai harus hafal. Dalam rangka membangun mahabbah ila Rasul, masyarakat. Bukan hanya kiai, bukan hanya ustaz yang cinta pada Rasulullah. Masyarakat ayo diajak bareng-bareng cinta dengan Rasul. Ayo baca berjanji bareng-bareng. Kiai ini sing maca kudu apal-apalan. Roh Syuriah kudu apal berjanji ora apal Rasul Syuriah. Mau coba berjanji,
Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, talqin mayit, tahlil, rois sudah harus hafal. Kalau ya ketua enggak. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Rois Syuriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau mau ojo tinggu mana? Apa bedanya kalau SAG? Nek SAG khutbah mau nggih. Nek kiai khutbah kok moco ojo tinggu mana? Kalau kiai mau coba berjanji kok moco, ojo diamplopin. Kenapa? Karena berjanji, debat, burda itu miliknya kita. Milik siapa? Punya siapa? NU kita. Kalau bukan kita sing melihara, ngapalakan melihara ngopeni, jaga, siapa? HTI, Wahabi suruh ngapalin. Kita itu milik kita. Paham boten? Pada Quran miliknya orang Islam. Ya harus orang Islam bisa hafal. Itu loh, kiai harus hafal Quran. Sama aja, karena kalau bukan kita apa orang Kristen hafal Quran, apa orang Yahudi suruh hafal Quran, nggak mungkin. Itu bukan berjanji miliknya kita NU Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kiainya aja nggak hafal, terus siapa yang hafal? Paham boten? Suatu ketika ada ulama namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandaria, Mesir. Gurunya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Abdus Salam bin Masyish. Di Tetuan Maroko kuburannya. Abdul bin Masyish gurunya namanya Syuaib Abu Mad dan Al-Ghauth. Di kota Harun Al-Jazair kuburannya. Syekh Al-Busiri sakit stroke sebulan. Orang satangi. Suatu hari, suatu malam, ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Jawab. Panjenengan sering jumpa Rasulullah ngimpi? Boten nate. Nek jumpa pocong. Bosong ngimpi jumpa Rasulullah, Syekh Busiri matur, ya Rasulullah, saya sakit, gak bisa bangun, gak bisa jalan. Tapi saya punya keinginan damel syair yang maksudnya ngalem-ngalem panjenengan, muji-muji panjenengan. Minta izin Rasulullah. Ya silakan, minta izin. Seminggu ngimpi maneh, ketemu malih. Sudah selesai Rasulullah, karangan kulo. Coba dibaca, saya yang dengar, kata Rasulullah. Bosok dibaca selesai, fatabassama Rasulullah SAW. Rasul tersenyum, wa masahaja sadahu, diusap-usap badannya. Fata'affa fauron. Besoknya bisa jalan. Percaya mboten? Kanjeng Nabi saged memberi syafaat. Percaya mboten? Pundi syaire apal mboten? Apal nggih? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam betul apa jenengan betul. Sing apa apa saya, sing apa aku melo, sing apa ya apa? Dangdutan? Ayo apa saya nyanyi melo. Amin tadzakuri jiron bidi salami. Mananya nih? Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi rindu kangen dengan perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di dusun Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di dusun Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kamu nangis terus. Kenapa? Pasti kamu lagi mabok cinta. Ayo ngaku saja kamu mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu kangeni? Siapa? Kamu tangisi siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Wis putra ngapal wis? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablillahi ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam,
Sayyidum alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Mboten. Bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Arbir bin Al-Fashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Idris bin Akhnuh bin Hormuz bin Milhayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi niku jelas mboten? Leluhur panjenengan jawab. Leluhur panjenengan jelas? Jelas? Kalau jelas sebut kakek 10 orang ayo. Leluhur Gus Nur apa nih, apa sama bahas apa? Hasan Besari ya? Yang bisa apa nih? Berarti jelas nih. Leluhur Kanjeng Nabi jelas. Orang baik-baik semua. Dari Nabi Adam sampai kepada ayah dan ibunya. Tidak ada yang berbuat zina. Dari Adam sampai ayah dan ibunya. Hafidhul ilah rahmatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarakus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Kanjeng Nabi, Gusti Allah jaga luhur Kanjeng Nabi. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina min Adam dan Nabi Adam sampai bapak dan ibunya. Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, Nur Muhammad diletakkan tulang rusuknya Nabi Adam. Turun temurun sampai kakinya Syekh Abdullah, mukanya terang bersinar, pindah ke anaknya Syekh Abdullah, mukanya terang, pindah ke rahimnya Siti Aminah, lahir Muhammad. Saratun sara nurun nubuwwati fi asari hurrihimul bayyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib ibn Abdullah atirillahumma qabrul karim salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Nabi Muhammad lahir seperti bulan. Fawrida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Omah Siti Aminah padang, belum ada listrik, belum ada. Abu Lahab dari kejauhan melihat Omah Aminah padang, ono apa ya? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah. Delok Omah Aminah ono apa sih padang iki? Oke, enggak lama balik. Ya Ammi majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya, dari wajahnya bayi itulah datangnya cahaya yang menerangi rupanya Aminah. Sekarang dikasih nama Muhammad. Nah, Abu Lahab senang jingkrak Nabi Muhammad lahir itu. Suwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, kamu bebas, budak-budak lagi. Syukuran, senang Muhammad lahir. Itu nanti di akhirat Abu Lahab kafir masuk neraka. Kemudian saya selana ronda talahab tabatnya ada bila bibu tetap. Kemudian nggih, pas masuk neraka pasti kita harus yakin. Qurannya ono sih. Jadi Abu Lahab pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin dintas. Hari Selasa masukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas lagi. Selasa masukkan lagi. Selamanya gitu. Ya Allah. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab sudah ada dari Qur'annya, tabat ya masuk neraka jahim. Tapi setiap hari Senin dintas. Kenapa? Karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Magetan yang setiap malam Jumat baca maulid, bukan hanya malam Jumat, pada kesempatan apa sajalah. Oma dadi naik pangkat, maupun jadi seki akeh, baca maulid gimana? Seperti apa pahalanya? Abu Lahab sepisan tok dulu, kafir, dino Senin diangkat. Oh panjenengan tiap malam Jumat baca maulid, yakin min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Percaya mboten? Ning Qur'ane wonten bahwa kanjeng Nabi memberi syafaat. Ning Qur'an wonten. Nek wali betul wonten Qur'an mosok wali ono. Ora ono wali. Sunan Ampel misalkan iso nyafati ya menawa-menawa mbok menawa Qur'an betul wonten. Dan kanjeng Nabi Qur'an wonten. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kula, istighfar di depannya Rasulullah dan Rasulullah pun ikut mendukung supaya saya diampuni dosanya. Rasulullah ikut memohonkan kepada Allah agar saya diampuni dosanya. Wastaghfar lahumur rasul la wajadullah tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, pasti Allah ngapura dosanya wong iku. Depan jenengan nek umrah atau haji, ayo istighfar nang sading Rasulullah. Masalahnya satu, Rasulullah dukung buat itu. Rasulullah dukung buat istighfar kita ini. Ya itu loh masalahnya. Kalau Rasulullah dukung, pasti Allah ngapura dosanya kita. Paham betul? Di Quran ini wonten iki. Lain Jalan Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dia dalam rangka apa siapa? Mbah Sunan iki. Mbah Husain Abdullah. Siapa tahu beliau adalah orang yang diberi izin oleh Allah memberi. Ini Quran ini betul wonten nama Husain Abdullah betul wonten, nama Mbah Suryani Hasan Besari betul wonten. Tapi mbok menawa mandalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Tidak ada orang bisa memberi pertolongan kecuali dengan seizin Allah. Sapa roh Sunan Ampel diberi izin oleh Gusti. Ini loh, dalil kita sejarah kubur, komunikasi antara roh parsial dan roh yang universal. Kita ini rohnya masih parsial. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Maulana Ishak, beliau sudah rohnya sekarang sudah arwah universal. Maka kita yang masih parsial ini komunikasi dengan roh yang universal. Paham boten? Kalau Kanjeng Muhammad SAW membangun manusia itu tadi. Beriman, bertakwa, berilmu, kaya, menang. Paham betul? Jadi panjenengan itu kudu beriman, paham? Takwa, lakoni ibadah, akhlaknya mulia. Pun siap niku. Cerdas, pinter, sarjana kabeh. Sugih, omahe rong lantai kabeh. Mobile minimal Innova kabeh. Rata-rata dokter Andes, rata-rata niki pun cerdas kabeh. Akhlaknya baik, rukun, akur. Tidak ada adawah, permusuhan, tidak ada bagdo, kebencian. Beda partai nggak apa-apa, beda pilihan presiden nggak apa-apa. Tidak menjadikan kita pecah atau permusuhan. Paham? Itu namanya tahalli, proses cleaning, kemudian tahalli menjadi proses dressing. Nanti lebih lagi namanya tajalli. Panjang bicara tajalli, panjang betul sabun. Ayo kita bersihkan hati kita dan kita hiasi hati kita dengan sabar, tawakal, ridho, syukur. Itu penghiasan apa? Penghiasan apa? Menghiasi apa? Maes-mesi ya, bahasa Jawa, pepaes, nyandang, hati kita diberi sandangan, sabar, tawakal, ridho, syukur. Tapi sandangan itu saya usah bersih dulu, dicuci dulu apa? Dengan taubat, warok, zuhud, taubat, warok dan zuhud. Paham boten? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ono faedah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita semua ala rahmatillah, wa ala barakatillah, jam'an mubarakan. Kita kumpul di sini, kumpul mawon sudah mendapatkan barakatillah. Insyaallah. Karena semua yang ada di sini semua orang baik-baik semua. Minimal ya ini saat ini baik-baik semua kan, enggak ada yang bertengkar kan? Enggak ada yang bertengkar, enggak ada yang hasud, enggak ada yang takabur di sini nih. Orang baik-baik semua. Ya berarti tempat ini pertemuan tempat mubarak yang berkah. Belum tentu naik nang pasar tukaran. Ini bosan. Di gedung DPR tukaran. Tapi malam ini kita tukaran betul. Nah, ini minimal, oleh karena itu minimal paling tidak ketemu netok itu. Sono barokah. Karena kita malam ini menjadi orang baik-baik semuanya. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.